Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat dan tetap semangat ya nak ya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya proses peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Nah, kamu sudah lihat di sini, ini bagan peredaran darah pada manusia ya nak. Nah, peredaran darah manusia menurut jalurnya panjang atau pendek itu dibagi atas dua ya, peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah besar disebut juga peredaran darah panjang, peredaran darah kecil bisa juga disebut peredaran darah pendek. Kita mulai dari peredaran darah kecil atau pendek ya. Nah, peredaran darah kecil atau pendek dimulai dari ya masuknya darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena atau pembuluh balik, ini nomor 5, ke nomor 1 yaitu serambi kanan. Nah, dari serambi kanan darah yang kaya CO2 ini akan masuk ke bilik kanan yaitu nomor 3. Ingat, bilik berfungsi memompa darah ya nak. Nah, bilik kanan akan memompa darah keluar dari jantung ya, menuju ke paru-paru. Nah, ini melalui pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis ya nak. Nah, setelah melalui paru-paru terjadi pertukaran ya, pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, ingat nak, dalam proses pernapasan CO2 dilepaskan, O2 diambil kembali. Kemudian itulah yang menyebabkan darah yang keluar dari paru-paru itu darah yang kaya akan oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini dari paru-paru atau dari pembuluh vena paru-paru atau pembuluh balik paru-paru itu darah yang mengandung oksigen ya. Nah, masuk ke serambi kiri yaitu nomor 2 ya nak. Jadi urutannya kita ulangi dari nomor 1 ya, serambi kanan, ke nomor 3 bilik kanan, kemudian ke nomor 8 melalui nomor 10 ya. Nomor 10 ini adalah pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Baru setelah nomor 8 kemudian ke nomor 11. Nomor 11 ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik paru-paru, kemudian masuk ke serambi kiri. Nah, itulah peredaran darah kecil atau pendek ya nak ya. Kemudian peredaran darah besar dimulai dari masuknya darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri, tentunya melalui pembuluh balik atau pembuluh vena paru-paru. Nah, darah yang kaya oksigen ini dari serambi kiri akan mengalir ke bilik kiri. Ingat, fungsi bilik memompa darah ya nak. Nah, darah dari bilik kiri yang kaya oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh. Ke bagian bawah itu biasanya ke bagian kaki dan alat-alat pencernaan. Sedangkan ke bagian atas itu ke bagian tangan dan kepala. Nah, oksigen ini nanti akan digunakan untuk pembakaran sari-sari makanan ya nak ya. Nah, setelah itu nanti kan hasilnya karbon dioksida. Sisa pembakaran itu adalah karbon dioksida. Makanya darah dari seluruh tubuh itu tidak lagi mengandung oksigen tetapi kaya akan karbon dioksida. Nah, ini akan dibawa kembali ke serambi kanan ya. Ini juga dari seluruh tubuh kembali ke serambi kanan. Demikianlah seterusnya ya nak ya.
Jadi kalau dinomori, Ibu ulangi, peredaran darah besar dari nomor 4, boleh juga dari nomor 2. Nomor 2, serambi kanan, serambi kiri, nomor 4, bilik kiri. Kemudian dari situ ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini pembuluh nadi terbesar atau sering disebut aorta. Kemudian dari nomor 12 dia menuju ke nomor 6. Di bagian bawah tubuh ya, baru ke sini ke bagian atas. Kemudian dari nomor 6 dia ke nomor 7. 7 ini bagian tubuh sebelah bawah, ini bagian tubuh sebelah atas nomor 9. Ya, kepala dan tangan. Kemudian lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini sudah pembuluh balik atau vena tubuh. Ya, dari seluruh tubuh baru masuk ke serambi kanan. Yang dari sini juga masuk ke serambi kanan ya nak ya. Nah, ini nanti kamu ulang-ulangi mendengarkan supaya kamu mengerti. Baiklah anak ibu sudahi sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kembali. Selamat pagi anak.